Halo, selamat datang di kuliah kriptografi dan keamanan sistem informasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang key establishment atau key management. Materi ini diambil dari bab 13 buku Understanding Cryptography karangan Christoph Parr dan Jan Velds. Slides ini juga merupakan slide yang dipersiapkan oleh Christoph Parr dan Jan Velds. Ini adalah beberapa isu tentang penggunaan dari slides ini. Jadi bukan materi dari kuliah kita. Ya, ini adalah konten dari bab ini atau materi kuliah kali ini. Nanti kita akan lihat introduction, kemudian ada n quadrat key distribution problem, kemudian symmetric key distribution, kemudian asymmetric key distribution, di mana di dalamnya akan ada man in the middle attack, certificates, dan public key infrastructure. Kira-kira ini isi dari materi kuliah kita kali ini. Ya, ini ada klasifikasi dari metode key establishment. Jadi ada dua kelasnya. Yang pertama adalah key transport, dan kemudian yang kedua adalah key agreement. Jadi yang key transport ini key di-establish oleh salah satu pihak yang akan berkomunikasi. Jadi hanya satu pihak saja, one party, yang mengenerate key-nya. Di generate key-nya, kemudian key-nya itu dikirimkan ke pihak yang akan diajak berkomunikasi. Distribute a secret key. Nah, kemudian kalau key agreement ini kedua belah pihak, jadi di-generate oleh dua belah pihak. Jadi adalah atas kesepakatan dari dua belah pihak antara pengirim dan penerima. Ini yang terjadi ketika menggunakan Diffie-Hellman key exchange. Nah, ini ada kesepakatan antara pengirim dan penerima untuk menentukan nilai dari secret key-nya. Oke. Jadi dalam kelas yang kedua, key agreement protocol, tidak ada satu pihak yang dapat mengontrol nilai dari key, karena butuh kesepakatan dari kedua belah pihak. Kalau kembali lagi saya jelaskan lagi bahwa yang untuk key transport itu hanya satu pihak saja. Inilah bagaimana key dibangun dan disepakati antara pihak-pihak yang ingin berkomunikasi. Baik, yang ini adalah terkait dengan key freshness. Apakah key-nya sudah lama digunakan sehingga sudah tidak fresh ya. Ibaratnya kalau makanan fresh from the oven, kayak roti. Jadi baru di-generate, baru dibuat. Semakin lama dari waktu dia dibuat, itu akan semakin tidak fresh. Jadi diharapkan bahwa key itu secara berkala diganti sehingga akan tetap dalam kondisi fresh. Kenapa? Karena dibutuhkan key yang fresh, yaitu key yang selalu baru gitu ya. Karena jika key di-expose, ya ternyata suatu saat key-nya dapat di-crack oleh hacker, maka damage yang akan diakibatkan oleh hacker tersebut atau cracking tersebut itu bisa dibatasi, dibuat lebih kecil gitu ya. Karena apa? Karena yang akan terpengaruh hanya yang key saat itu saja. Kalau dia sering diganti, berarti yang sebelum-sebelumnya tidak akan tercover juga oleh penyerang itu. Hanya yang berhasil di-crack saja. Kemudian untuk beberapa serangan terhadap kriptografi, semakin kecil jumlah data, ya, jumlah data ciphertext maupun clear text-nya, maka
semakin kecil juga kemungkinan untuk mendapatkan key tersebut. Jadi semakin terbatas jumlahnya, amount dari ciphertextnya, maka melakukan cryptanalysis untuk mendapatkan key-nya itu juga semakin kecil kemungkinannya. Ini yang kedua, alasan kedua kenapa harus fresh. Kemudian yang ketiga adalah jika attackers ingin merecover ciphertext yang panjang, nah dia harus melakukan recovery terhadap beberapa keys yang membuat attack semakin lebih sulit gitu ya, karena key-nya sering diganti, mungkin 1 sesi 2 sesi langsung diganti, maka untuk mendapatkan message yang panjang maka akan lebih sulit ya, karena key-nya berbeda-beda untuk kalau message yang panjang ya, recover long pieces of ciphertext ya, tentu teksnya juga jadi long ya, clear text ya. Oke, itu 3 alasan kenapa membutuhkan key yang fresh untuk mempersulit serangan intinya. Nah, kemudian key derivation menghasilkan key. Untuk mendapatkan key yang fresh, kita membutuhkan mengenerate key secara berkala tadi ya. Key-nya dibuat secara berkala dalam waktu yang tidak lama, sehingga menjadi key-nya tersebut selalu fresh. Nah, untuk mengenerate key-nya ini tidak dilakukan secara full key establishment setiap saat gitu ya, seperti yang tertulis di sini. Nah, rather than performing a full key establishment every time, which is costly kalau harus dibangun kemudian distribusi lagi, maka akan menyebabkan cost ya, cost kalau itu dilakukan. Nah, caranya adalah dengan melakukan penurunan dari key dari key dari key master kita turunkan menjadi key session key. Jadi session key, jadi ada key AB di sini, kemudian ini nilai random nonce-nya, kemudian masuk ke key derivation function, ini yang akan menjadikan session key. Jadi session key inilah terus berubah-ubah, dan session key inilah yang digunakan untuk mengenkripsi message ya. Jadi dalam hal ini KAB itu kemudian menjadi input untuk melakukan key derivation, kemudian bersama dengan nonce random number yang digunakan sekali saja, sehingga karena ini selalu berubah, R-nya selalu berubah, maka session key-nya juga akan selalu berubah-ubah, tidak tetap. Oke, ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian, nah ini contoh komunikasi antara Alice dan Bob ya. Nah, sebelumnya jelaskan dulu bahwa key derivation function ini adalah computationally simple function, fungsi yang simple saja, seperti fungsi block cipher atau fungsi hash function. Jadi kalau ini sebuah hash function, maka karena nilai random tadi nonce-nya dan key-nya, nonce-nya berubah, key-nya IB-nya tetap, maka dapat menghasilkan key session yang berbeda-beda. Kenapa? Karena nonce-nya tadi. Ini sebenarnya fungsi sederhana ya, jadi hash function contohnya. Nah, contoh dari penggunaan dari key derivation ini adalah ini, menggunakan basic protocol seperti ini. Jadi Alice dan Bob ingin berkomunikasi, ya kan? Nah, Bob mengenerate nonce itu di variable R ya, sebuah nilai jadi oleh Bob mengirimkan R-nya ke Alice. Nah, kemudian Bob dan Alice sama-sama mengenerate session key.
Jadi menggunakan key AB, key antara Alice dan Bob. Ini harus sudah didistribusikan terlebih dahulu. State-nya key AB sudah disepakati antara Alice dan Bob. Ya, sehingga dapat diperoleh key session yang sama. Oke. Ya, itu tadi terkait dengan introduction. Sekarang kita akan lihat materi berikutnya adalah n-kuadrat key distribution problem. Di persoalan dalam mendistribusikan key. Nah, simple situation-nya dalam mendistribusikan key adalah sebagai berikut. Jika ada jaringan network dengan n user, ya, contoh di sini ada 4 ya. Nah, setiap user ingin berkomunikasi secara aman dengan setiap user lainnya. Jika ada n user, maka dia akan berkomunikasi, masing-masing user akan berkomunikasi dengan n-1 user. Jadi jika ini ada 4, maka Alice akan berkomunikasi ke 3 user lainnya, 4 kurang 1. Nah, ini pendekatan yang naive approach-nya. Setiap pair dari user memperoleh satu pair individual key, satu pasang key antara Alice dan Bob, antara Alice dan Chris, antara Alice dan Dana, itu masing-masing satu key. Kemudian Bob dan Chris, Bob dan Dana satu key, dan seterusnya. Jadi ada pasangan key untuk masing-masing pihak yang berkomunikasi. Oke. Nah, ini perhitungan kompleksitinya. Jadi dengan demikian ada n kali n-1, yaitu mendekati n-kuadrat keys in the system. Jadi hitungannya setiap ada key di dalam sebuah user itu dihitung 1. Jadi walaupun KEB dan KEB di Bob sama, ini dihitung 2, 1 di Alice, 1 di Bob. Di total jumlah key yang ada di sini adalah 4 kali 3, yaitu 12. Ini n-nya usernya 4, usernya 4 kurang 1 kali 3, maka hasilnya sama dengan 12. Dan ini dianggap mendekati 4 kuadrat, yaitu 16. Kemudian pairs-nya, key pairs-nya itu ada n kali n-1 per 2. Jadi dengan demikian ada 6 pairs. Nah, jika seorang user baru, contohnya di sini Esther, ingin berkomunikasi juga, tergabung di jaringan, ini Esther, join the network, maka akan di-generate lagi key Esther ke Alice maupun key Esther ke Bob, kemudian ada key Esther ke Chris, dan key Esther ke Dana. Nah, kemudian key tersebut harus didistribusikan juga ke masing-masing user yang lain, supaya user yang lain dapat melakukan enkripsi maupun dekripsi pesan-pesan yang akan dikirimkan ke Esther. Jadi harus bisa ditransportasikan via secure channels untuk setiap existing user. Nah, ini hanya bisa bekerja atau berfungsi dengan baik pada jaringan yang kecil, yang relatively static. Jadi 5 dan sebaiknya statik ya, statik, karena kalau bertambah lagi ada yang keluar, ada tambah lagi, akan ada selalu update key-nya dan harus dikirimkan secara secure tadi. Nah, harus dipikirkan bagaimana cara mengirimkannya secara secure. Jadi key Esther-nya tadi di-generate, maka dia harus kirimkan juga ke Alice. Nah, bagaimana mengirimkan itu secara aman?
Nah, ini ada contoh mid-size company dengan 250 employees, 750 pegawai, maka keys yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 750 kali 749 sama dengan 561,250 keys yang harus didistribusikan secara aman, ya, sesuai dengan rumus ini tadi. Oke, ini persoalan pendistribusian key. Ya, kita lanjutkan dengan symmetric key distribution. Jadi kita mengenal ada dua jenis enkripsi, yaitu symmetric encryption dan asymmetric encryption. Nah, masing-masing punya key. Nah, bagaimana mendistribusikan key-nya? Kita akan lihat sekarang symmetric key distribution. Ya, dalam symmetric key distribution kita membutuhkan, atau skemanya di sini membutuhkan key distribution center. Jadi ada pusat untuk mendistribusikan key sebagai trusted authority. Jadi disebut dengan key distribution center atau KDC, yang merupakan central party trusted by all users. Jadi trusted party. Kemudian KDC shares key encryption key dengan setiap user. Jadi antara KDC dan setiap user itu memiliki key encryption key yang berbeda-beda untuk setiap user. Nah, contoh di sini key enkripsi key Alice itu untuk yang ke KDC. Terus kemudian KB key enkripsi key Bob yang ke KDC. Ya, jadi prinsipnya adalah KDC mengirimkan session key ke users yang akan dienkripsi menggunakan key encryption keys-nya. Jadi ada session key, ada key encryption keys. Key encryption key digunakan untuk mengenkripsi session keys. Oke. Nah, contohnya di sini Alice ingin berkomunikasi dengan Bob. Dia mengirimkan request dan mengirimkan ID-nya sendiri dan ID dari Bob, ID A dan ID B. Nah, dia kirim ke KDC. Ya. Kemudian KDC mengetahui ada request ini, dia mengenerate session key atau key ses. Keysesnya akan dikirim ke Alice maupun dikirim ke Bob. Nah, untuk dikirimkan ke Alice tentunya akan dienkripsi menggunakan key-nya Alice, EKA. Di A sama dengan EKA yang mengenkripsi keys. Kemudian YB yang akan dikirimkan ke Bob dienkripsi menggunakan key-nya Bob. Jadi key-nya Bob ini hanya diketahui oleh KDC dan Bob. Key-nya Alice hanya diketahui oleh Alice dan KDC. Sehingga setelah di-generate session key-nya, dia dienkripsi menggunakan key masing-masing pihak yang akan berkomunikasi, maka dikirimkan kembali ke Alice dan juga ke Bob, YB dan YA, sehingga sampai di Alice bisa membuka message ini atau ciphertext ini YA, karena YA dienkripsi menggunakan key-nya Alice, sehingga akhirnya Alice dapat memiliki keys, kemudian Bob dapat memiliki keys karena dia bisa mendekripsi. Ya, ini harusnya mendekripsi ya, inverse, bukan enkripsi ya, inverse. Ya, setelah key session yang dapat diperoleh, maka Alice dapat mengirimkan message-nya dengan mengenkripsi message-nya dengan menggunakan session key. Jadi dikirim ke Bob, sehingga Bob kemudian bisa mendekripsi menggunakan session key juga. Ini yang terjadi pada symmetric key untuk
key establishment-nya dengan menggunakan key distribution center. Nah, kemudian ini adalah keunggulan dari menggunakan KDC ini dibandingkan dengan previous approach yang sebelumnya, yang tanpa KDC tadi, yang ada n kuadrat distribution problem tadi. Jadi keunggulannya adalah hanya ada n long term key pairs, jadi ada hanya n jumlah user. Kalau tadi hampir mendekati n kuadrat yang ada di sistem. Kalau ini hanya n long term pairs. Kemudian if ada lagi user yang ditambahkan, maka secure key-nya hanya dikomunikasikan antara KDC dengan user yang baru tersebut. Ini hanya satu kali komunikasi gitu ya, antara user dan KDC. Kalau yang sebelumnya masing-masing user harus berkomunikasi lagi dalam secure channel untuk mendistribusikan key-nya. Nah, kemudian scale well to moderated size network. Jadi kalau ini pun menambah orangnya atau bertambah usernya tidak masalah. Jadi scalability-nya bagus. Nah, kalau pernah mendengar tentang Kerberos yang digunakan pada Microsoft Active Directory, nah Kerberos ini menggunakan skema yang sama, yang menggunakan key distribution center. Kerberos itu menggunakan symmetric key. Jadi Kerberos merupakan autentikasi yang populer atau protokol key distribution yang populer ya, yang banyak digunakan. Jadi dia berdasarkan KDC. Nah, untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan KDC dan Kerberos dapat dilihat pada buku Understanding Cryptography oleh Christopher dan Jan Fels di chapter 13.2 atau seksi 13.2. Nah, dengan menggunakan KDC ini masih ada persoalan ya, remaining problems. Remaining problemsnya adalah tidak ada perfect forward secrecy. Jadi persoalannya adalah bagaimana jika KIK tadi, key encryption keys-nya tadi compromise atau diketahui oleh pihak lain gitu ya. Dengan demikian attacker dapat mendekripsi message-message lainnya. Jadi kalau dia udah punya KIK, maka dia bisa mengenerate key, mendapatkan key session-nya, dan kemudian dapat membaca message-message yang sebelum-sebelumnya juga bisa dibuka. Kalau dia menemukan atau berhasil melakukan hacking untuk mendapatkan KIK, key encryption key. Nah, ini persoalan pertama. Kemudian single point of failure, jika terjadi masalah di KDC yang menyimpan seluruh KIK, maka kalau ini compromise, maka semua KIK-nya akan diketahui. Ya. Kemudian all past traffic yang terjadi sebelumnya juga dapat didekripsi. Kemudian communication bottleneck. KDC ini menjadi bottleneck. Kenapa? Karena semua akan berkomunikasi ke KDC dulu untuk mengenerate session key. Kalau jumlahnya cukup besar, maka KDC-nya harus memiliki kemampuan yang cukup besar juga untuk melayani semua user atau semua host yang akan berkomunikasi. Oke. Nah, untuk melihat yang lebih advance lagi, serangan lebih advance seperti key confirmation attack, silakan dilihat di seksi 30.2 pada buku Understanding Cryptography. Ya, kita akan masuk ke asymmetric key distribution. Namun kita break sebentar, akan dilanjutkan setelah ke video berikutnya setelah ini.